Hai semuanya, selamat pagi. Selamat datang di channel Mami Chloe. Ini kita lagi nunggu dokter. Jadi hari ini aku, Abang Esa, dan kakak Chloe, kita semua lagi apa kak? Sakit. Kita udah sakit kira-kira seminggu. Dan hari ini akhirnya kita putusin buat ke dokter. Tapi di dokter juga ternyata sangat banyak yang sakit. Jadi kita lagi nunggu di luar. Dan sambil nunggu kita lagi lihat ini. Jadi kita parkirin mobil dekat kantor. Dan pemandangannya kayak gini, ada kapal. Kebetulan kantornya papi itu dekat persis di pinggir laut. Apa sih istilahnya, pinggir laut kan ya? Nih, biasa suka banget nih lihat excavator gini. Abang suka kan bang? Suka kapal. Kakak suka apa? Terus habis itu kak suka habis itu kak suka Pokemon, habis itu kak suka anjing, cats, rabbit, terus burung, terus habis itu kak suka semua mainan kakak. Gitu ya? Abang suka mainan abang yang Pokemon yang panah kingsnya abang. Oh gitu ya? Kakak wish kakak bisa dapat punya banyak Pokemon. Abang panah Pokemon. Abang wish mau. Papi sekarang kerja dari rumah. Ini lagi kerja di mobil, lagi balas-balas email. Keuntungannya tinggal di Denmark itu gitu ya. Jadi nggak tahu sih di semua kantor atau enggak. Kalau kantornya papi, ya keluarga itu prioritas nomor 1. Jadi dan modal pertamanya itu kepercayaannya. Jadi kita memang harus jujur. Jadi udah 1 minggu ini sebenarnya hampir 3 hari ya papi work from home ya. Tapi ya benar-benar kerja. Jadi walaupun nemenin kita ke rumah sakit kayak gini, papi tetap kerja. Hari ini cuacanya lagi mendung. Jadi agak sayang karena kemarin 4 hari selama kita nggak bisa kemana-mana karena kita sakit, itu matahari dari pagi sampai sore. Jadi kita nggak bisa menikmati. Tapi bersyukur ini bisa keluar walaupun tujuannya hanya untuk ke rumah sakit. Terus ini nggak ngerti deh, ini unik atau saking percayanya sama penduduk di sini. Bener-bener pengerjaan kayak gini tuh nggak ada pembatasnya sama sekali. Jadi kita parkirnya cuma paling 4 meter ya. Iya kan? Nggak sampai 4 meteran. Deket dari di sini truk. Deket dari truknya. Kayak gini bener-bener biasa banget. Kalau di Indonesia kan biasa lagi ada pembangunan, ada excavator, itu pasti ditutup ya. Di sini sama sekali nggak ditutup. Bahkan untuk masuk ke wilayah pelabuhan kayak sekarang ini nggak ada penjagaan sama sekali. Buat kita yang baru tinggal di sini agak sedikit awalnya itu was-was ya, tapi lama-lama jadi biasa aja. Oke. Ke kanan ya? How about this? Look at this, yes. Ke kanan dong. How nih. about this? Ini udah wilayah pelabuhan ya. Kita persis di pinggir pantai. Di pinggir laut. Wow. Putar aja ya. Kenapa gitu? Oh, ke sana aja. Tuh, bahkan mobil parkir di sini biasa banget. Persis di samping tangga kapal. Jadi bener-bener percaya banget bahwa penduduknya nggak bakal melakukan tindakan yang aneh gitu. Iya nggak sih? Terlalu percaya ya kayaknya ya. Yang aman sih. Iya itu mungkin karena itu salah satu alasannya kenapa Denmark pernah menjadi salah satu negara dengan penduduk terbahagia di dunia. Masih kok.
Enggak dong, enggak nomor 1 lagi sayang. Sekarang nomor Kan 1 salah mau. satu mungkin. Kalau salah satu ya masih. Oh, maksudnya pernah menjadi nomor 1. Sekarang sih ya masih tetap bahagia. Terbahagia. Terbahagia kan udah di Finland sekarang. Mereka putar-putar situ aja sih. Negara-negara mereka ini. Iya, Skandinavia aja. Itu nih, tuh kan kita berarti kapal nih, jaraknya sama kapalnya paling 4 meter. Makanya nih bener-bener hiburan. Nah itu kantornya papi. Nih yang ini, yang warna putih 2 biji nih kantornya papi. Makanya setiap kali ngantar papi ke kantor, Isa hiburannya ke sini sebelum ke sekolah, lihat kapal. Kita lagi sakit. Kalau sakitnya batuk-batuk, pilek, demam biasa gitu, kayaknya nggak terlalu disarankan untuk pergi ke dokter. Tapi karena ini udah lama banget dan bertiga sakit, jadi keadaan di rumah udah sangat terganggu, jadinya makanya kita harus ke dokter. Karena kalau flu biasa itu anak-anak dilarang justru ke dokter, apalagi kalau mereka udah sekolah. Masih sih di luar. Ya dokternya kan bilang kalau anaknya udah sekolah nggak usah ke dokter, karena bakal dapat virus sangat banyak sekali dari sekolah. Jadi nantinya akan sembuh sendiri, yang penting mereka istirahat yang cukup. Dan Tapi benar dilarang. Bener. Nggak dilarang lah. nggak dilarang, tapi nggak disarankan juga ke dokter. Mereka banyak banget, khususnya usia Yesa ya. Jadi dokternya nanti akan tanya dulu dia udah sekolah atau belum. Kalau dia udah sekolah ya udah nggak usah dipusingin, karena udah disembuhin juga besoknya pasti bakal sakit lagi gitu. Jadi sangat normal di sini sakit nggak perlu ke dokter. Terus yang herannya juga mungkin karena orang tuanya banyak yang kerja ya, jadi nggak ada pilihan gitu. Kalau aku kan memang di rumah, jadi masih bisa jaga anak-anak, tapi resikonya kayak gitu. Jadi banyak sekali kita ngelihat anak-anak di sekolah yang ingusnya meler-meler, batuknya berdahak parah banget, tapi tetap sekolah. Mungkin karena kayak gitu juga membentuk imunnya jadi lebih kuat, harusnya gitu ya. Iya nggak sih? Gitulah kayaknya. Ini pakai masker aja ya, soalnya masih ada yang sehat di sini. Oke, sekarang kita udah mau sampai lagi di dokter. Ini perjalanannya. Ini salah satu Asian Corner yang kita suka datangin. Beras. Ada ambulans. Nih ada ambulans nih. Kita mau ke, ini bukan ke rumah sakit tapi ke dokter keluarga ya. Jadi setiap ini kayak sistem BPJS, jadi ke dokter keluarga dulu. Kayak puskesmas dulu lah. Jadi kita harus ke puskesmasnya dulu. Dan setiap area itu jarak 1 kilo itu pasti ada dokternya gitu. Kalau dokternya merasa perlu dirujuk ke rumah sakit, baru kita ke rumah sakit. Kita sering juga sih ke rumah sakit setelah dirujuk dari dokter ini. Gitu ya. Berarti kita parah dong. Ya, enggak, tapi ada yang waktu itu ke dokter follow up. Oh, oke. Ke rumah sakit. Iya rumah benar. sakit. Terus rumah sakitnya perlu follow up, jadi kita ke rumah sakit beberapa kali karena di follow up memang langsung disuruh follow up sama rumah sakitnya lagi. Oke. Parkir aja sayang. Karena tadi di dokter tertib, jadi bonusnya dapat permen. Yesa udah berapa? Kakak udah berapa? Dan bang boyom dah yuk. Ini permennya kita ambil sendiri dan timbang sendiri, dilurusin dulu dong sayang. Oke, lepas. Oke, tekan. Oke. Itu keluar, kakak lipat.
Tarik Kak. Abang udah selesai. Bisa. Ya udah nempel Bang. Biasa. Di sini nempel. Mami nanti lagi. Oke. Sekarang kita udah ada di rumah dan seperti yang sudah kita duga, dokternya nggak ngeresepin obat karena dokternya hanya bilang kita harus cukup istirahat dan minum yang banyak dan juga makan yang sehat dan konsumsi vitamin. Tapi tadi kita sempat mampir di apotek untuk beli obat batuk karena aku ngerasa sakit sekali. Jadi aku pengen cerita sedikit gimana sih sistem kesehatan di Denmark ini. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit. Kayak yang tadi aku sama suamiku tadi udah cerita di jalan. Setiap keluarga, setiap orang jarak radius 1 km punya dokter keluarga. Jadi kalau kita sakit, kita harus pergi ke dokter keluarga dulu. Lalu nanti dokter keluarga yang akan ngelihat kita, yang akan memeriksakan kita. Dan biasanya dokter keluarga sampai sini aja nih. Jadi kita biasanya udah sehat aja, udah ketemu dengan dokter keluarga. Kecuali kita punya sakit yang spesifik. Nanti dokter keluarga yang akan merujuk kita ke dokter spesialis yang nantinya kita jadi bisa pergi ke rumah sakit untuk bisa bertemu dengan dokter spesialis. Walaupun di sini semuanya gratis, jadi kesehatan ditanggung penuh ya, kecuali gigi. Tapi tetap pemerintah di sini juga mengedukasi untuk kita juga menjaga kesehatan. Jadi itu tadi, kalau misalnya anak kita batuk, flu, pilek, apalagi anak kita sudah sekolah, jadi nggak terlalu disarankan untuk pergi ke dokter karena memang itu hal yang sangat biasa. Jadi semua anak juga akan flu, akan pilek, dan itu sangat wajar sekali. Jadi nggak perlu dibawa ke dokter. Lalu di Denmark juga di Esbjerg, setiap harinya Senin sampai Jumat itu bakal kita bisa ketemu dengan dokter keluarga. Pastinya kalau kita merasa kita sangat sakit sekali ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 10 kita bisa konsultasi lewat telepon. Jadi nanti dokternya akan menyarankan kita harus apa, dan itu kita bisa lakukan lewat telepon. Tapi kalau memang kita merasa sakit sekali, kami lebih memilih untuk datang langsung karena kadang di telepon kita suka nggak ngerti bahasanya. Jadi supaya nggak ada yang terlewat informasinya, jadi kita memilih untuk langsung datang. Itu di jam 10 sampai jam 11, 1 jam dikasih waktunya untuk kita bisa konsultasi kalau misalnya kita merasa sakit. Lalu di jam 11 sampai jam 4 sore itu adalah waktunya dokter untuk bertemu dengan pasien-pasien yang sudah memiliki janji. Jadi misalnya nih kita sakitnya jam 3 sore, kita nggak bisa datang ke dokter keluarga kita karena kita nggak punya janji dengan dokter keluarga. Jadi kita harus teleponnya ke emergency rumah sakit. Dan emergency rumah sakit ini kita juga nggak bisa datang, kita harus telepon, kita harus tunggu giliran jam berapa mereka available. Dan waktu itu kita udah beberapa kali ya kita ke emergency, kita telepon kasusnya Chloe. Waktu itu sempat Chloe jatuh di gimnastik, dan yang terakhir baru-baru ini baru 3 hari yang lalu ya Chloe juga kita bawa ke emergency, dan mereka bilang hari ini lagi penuh banget, kamu tunggu dulu 2 atau 3 jam ya. Jadi seperti itu di sini. Semuanya walaupun kita sakitnya udah parah gitu ya, semuanya harus by appointment, harus pakai janji dulu karena memang benar begitu kita nyampe memang pasien juga banyak. Mereka tidak mau menumpuk-numpuk pasien ya sepertinya. Jadi ya kalau kita punya janji jam 1 ya yang ada di situ adalah orang yang punya janji jam 1 atau jam 1 lebih 10 atau yang jam 1 kurang 10. Jadi gak akan kita ketemu dengan banyak sekali orang di dalam rumah sakit. Lalu apa lagi ya? Kalau pasiennya anak kecil, mereka suster-susternya itu bener-bener langsung ngasih perhatian yang lebih lagi ya.
Dan kalau punya pasien anak kecil, selesai mereka diperiksa, mereka pasti akan langsung dikasih hadiah kecil dari dokter. Ini kalau dokter keluarga mereka dikasihnya kayak mainan kecil. Tapi kalau misalnya kita ke emergency, dokter dari emergensinya itu ngasih mereka boneka yang besar, dan itu kita udah pernah ngedapetin waktu itu. Kalau di dokter keluarga kita dapat mainan yang kecil, tapi kalau di emergency waktu itu kita banyak pilihan boneka yang besar-besar, dan itu menurut kami hebat banget ya. Jadi perhatian mereka untuk anak kecil bener-bener oke. Apa itu bahasa Indonesia? Bamse. Jadi di sini kalau anak-anak selesai diperiksa pasti dikasih mainan, dan mereka biasanya ngeluarin mainan satu box, terus anak-anak disuruh pilih. Dan Nisa juga kebagian. Nisa pilih apa? Sini. Kakak pakai jaket. Apa itu? Mana jaketnya Kakak, kakak? kakak Nisa pilihnya sushi slang ya kak. Gumon sushi slang. Kakak, gumon bion bamse gitu ya? Jadi apa? Benipiang. Apa? Bion bion? Benipiang. Beni bion? Gumon beni bion?